Oke, kita bahas latihan. Oh sorry, ini yang C ya. Kita bahasnya yang A dulu. Sebentar, saya cari dulu. Oke, ini docs yang A. Nomor 1, ini kita ditanya bilangan oksidasi unsur oksigen tertinggi. Nah, kalau dalam O2 ini adalah molekul unsur, bilangan oksidasi atom O-nya 0. Kalau dalam H2O kita bisa menentukan dulu sesuai aturan prioritas bilangan oksidasi H. Jadi kita bisa hitung bilangan oksidasi O-nya. Kalau dalam KO2 menurut aturan yang harus ditentukan dulu adalah bilangan oksidasi atom K. Jadi bilangan oksidasi per satu atom O-nya min setengah. Kemudian dalam OF2 sesuai aturan juga bilangan oksidasi F itu harus ditentukan duluan. Ini adalah unsur yang sangat elektronegatif. Jadi bilangan oksidasinya min 1. Kemudian O3 ini molekul unsur, biloxnya 0 juga. Selanjutnya kita ditanya bilangan oksidasi unsur Sb dalam ion SbO4 3- atau antimonad. Di sini yang kita tahu bilangan oksidasi O dulu sesuai aturan. Nah, total bilangan oksidasi Sb dan 4 atom O itu harus dijumlahkan sama dengan min 3. Jadi bilangan oksidasi Sb-nya plus 5. Oke. Oh, ini tadi belum saya jawab ya. Bilangan oksidasi oksigen tertingginya ini ada di oksigen difluorida. Nomor 3, bilangan oksidasi unsur H yang sama dengan plus 1. Tentu kalau di senyawa yang pertama ini aturannya kan memang harus H dulu ya yang kita tentukan biloxnya. Jadi benar, bilox H-nya plus 1. Di senyawa yang kedua juga ya hidrogen peroksida, muatannya harus ditentukan H dulu karena H lebih prioritas. Jadi O-nya min 1. Nah, kalau dalam CaH2 prioritasnya itu jadi lebih duluan atom Ca. Aturan untuk atom ion logam golongan 2A itu lebih duluan daripada aturan penentuan bilox H. Jadi di sini H-nya min 1. Jadi kalau ditanya bilangan oksidasi unsur H yang sama dengan plus 1 itu hanya pada senyawa 1 dan 2 aja. Berikutnya kita ditanya reduktor pada reaksi berikut ini. Kalau diingat, reduktor itu adalah spesimen yang mengalami oksidasi atau yang mengalami kenaikan bilox. Kalau kita hitung bilangan oksidasi unsur-unsur yang ada di sini sesuai aturan penentuan. Nah, di sini terlihat bilangan oksidasi yang naik itu kita lihat terjadi pada atom sulfur dalam H2S menjadi endapan sulfur di produknya. Jadi yang dikatakan reduktor itu adalah H2S. Berikutnya fungsi HCl dalam persamaan ini. Nah, kalau kita cek bilangan oksidasi unsur-unsurnya sesuai urutan penentuan bilox. Di sini kelihatan HCl itu atom Cl-nya mengalami oksidasi. Dari bilangan oksidasi min 1 per atomnya menjadi 0. Nah, karena mengalami kenaikan berarti kita katakan HCl ini mengalami oksidasi dan fungsi HCl di sini adalah sebagai reduktor. Di sini kita ditanya bromin yang tidak dapat menjadi reduktor. Reduktor itu mengalami oksidasi, berarti bromin yang tidak bisa naik lagi biloxnya. Nah, kalau gitu kita cari bilangan oksidasi bromin yang paling tinggi. Asumsinya kalau paling tinggi berarti dia nggak bisa naik lagi. Nah, kita hitungin satu-satu bilox Br-nya. Kita kan taunya modalnya kita tahu bilangan oksidasi O aja ya min 2. Ternyata setelah dihitung bilangan oksidasi Br tertinggi itu di spesimen yang E atau ion perbromat. Nah, karena sudah maksimal bilangan oksidasinya udah plus 7, jadi Br tidak bisa naik lagi, tidak bisa teroksidasi lagi atau tidak bisa menjadi reduktor. Oke, nomor 7 ini ada penyetaraan reaksi. Saya tuliskan ulang dulu supaya kita agak ada space yang cukup ya. Kita gunakan cara bilangan oksidasi aja supaya lebih ringkas. Tahap pertamanya kita harus menuliskan dulu bilangan oksidasi semua unsur yang ada di sini, bilangan oksidasi per atomnya tentu ya. Ini ditentukan. Cara menentukannya lihat lagi aturan penentuan bilox. Seperti ini.
Nah, kemudian kita tentukan mana unsur yang mengalami perubahan biloks. Di sini ada timah, bilangan oksidasinya naik. Kemudian yang turun itu bilangan oksidasinya nitrogen. Nah, sekarang kita setarakan dulu jumlah atom nitrogen dan atom Cl-nya. Atom Sn-nya. Kita setarakan, kita boleh menambahkan koefisien. Nah, Sn kebetulan jumlahnya udah sama, di kiri 1, di kanan juga 1, jadi sama. Nitrogen jumlahnya juga udah sama, di kiri 1, di kanan 1, udah sama, jadi aman. Nah, kalau gitu kita hitung berapa kenaikan dan penurunan biloksnya. Kalau kita lihat Sn, bilangan oksidasinya dari plus 2 berubah menjadi plus 4. Jadi naik 2 skala. Sementara N dari plus 5 itu berubah menjadi plus 4. Jadi turun 1 skala. Nah, kita setarakan kenaikan dan penurunannya ini. Caranya, yang naik 2 kita kalikan 1, yang turun 1 kita kalikan 2. Jadi koefisien HNO3 dan NO2-nya kita tambahkan di situ 2 ya. Nah, setelah ini karena tidak ada muatan, kita bisa langsung menyetarakan jumlah atom logam dulu. Nah, di sini logamnya apa? Kalau kita lihat di sini logamnya Sn, Sn-nya udah setara. Kemudian kita setarakan jumlah unsur non logam yaitu jumlah Cl dan N. Cl-nya belum setara ya. Di sini Cl-nya 3 di kiri. Di produk Cl-nya 4. Jadi kita harus atur supaya sama, supaya 4. Kita kalikan 2 aja di situ. Kemudian kita setarakan jumlah atom hidrogen. Jumlah atom hidrogen di kiri jadi ada 4. 2 ditambah 2 jadi 4. Sementara di kanan jumlah atom hidrogennya ini baru 2. Jadi kita tambahkan koefisien H2O 2. Terakhir banget kita cek jumlah atom oksigen. Jumlah atom oksigen di kiri 6. Di kanan 2 ditambah 4. 6 juga. Jadi persamaan kita sudah setara. Yang ditanya koefisien H2O, jadi jawabannya adalah 2. Berikutnya, ini ada persamaan lagi. Kita ditanya berapa koefisien ion hidrogen setelah disetarakan pada suasana asam. Nah, kalau pada suasana asam nanti kita boleh menyetarakan muatan dengan cara menambahkan ion H+ di pihak yang muatannya kurang banyak. Oke, kita mulai dulu dengan menentukan biloks unsur-unsur yang ada di sini sesuai aturan penentuan biloks. Ingat aja bilangan oksidasi unsur-unsur dalam ion harus sama dengan muatannya, dalam senyawa harus sama dengan 0. Terus kita tentukan mana yang mengalami oksidasi dan reduksi. Nah, ini kelihatannya Mn mengalami reduksi, sementara C mengalami oksidasi. Terus kita setarakan dulu jumlah atom Mn dan C-nya. Ini terlihat Mn jumlahnya udah sama, C supaya sama kita tambahkan koefisien 2 di kanan. Nah, kemudian kita setarakan muatan. Kalau dihitung, total muatan di kiri itu 1 kali min 1 ditambah 1 kali min 2. Jadi total muatannya adalah min 3. Sementara muatan di kanan, saya belum hitung kenaikan dan penurunannya. Stepnya kelewat. Kita hitung dulu kenaikan dan penurunannya. Mn dari plus 7 berubah jadi plus 2 berarti turun 5. C ini jumlahnya ada 2 jadi dari plus 6 berubah menjadi plus 8. 2 dikali 4. Jadi naik 2 skala. Kenaikan dan penurunannya kita setarakan dulu. Jadi yang turun 5 kita kalikan 2, yang naik 2 kita kalikan 5. Jadi ini dikalikan 2 dulu, ini dikalikan 5. 2 dikalikan 5 jadi 10 ya koefisien CO2-nya. Nah, sekarang baru hitung muatan. Hitung muatan di sebelah kiri. Di sebelah kiri muatannya min 2 ditambah 5 kali min 2 atau min 10. Jadi min 12. Di kanan plus 4 ditambah 0. CO2 nggak ada muatannya. Nah, supaya muatan setara berarti yang di kiri kan kurang positif nih. Nah, min 12 supaya sama seperti muatan di kanan, supaya jadi plus 4, harus kita tambahkan 16 H+. Karena suasananya asam kita tambahkannya H+. Nah, jadi ada 16 hidrogen nih di kiri. Di kanan berarti kita boleh tambahkan air. Supaya setara jumlah atom H-nya, molekul airnya jadi harus 8.
Kalau udah dicek jumlah atom oksigennya di kiri 8 ditambah 20, 28 deh. Di kanan 20 ditambah 8 juga. Jadi sudah setara. Kita ditanya koefisien ion H+, jawabannya 16. Nomor 9, dalam reaksi berikut ini setiap 1 mol ion dikromat itu katanya akan menghasilkan ion Fe3+ sebanyak berapa mol. Oke, kita setarakan dulu berarti ya. Ini suasananya nggak dikasih tahu, jadi mau pakai suasana asam atau basa sama aja boleh. Kita coba pakai suasana basa aja ya supaya beda sama soal sebelumnya. Langkah pertama kita tuliskan dulu bilok semua unsur yang ada di sini. Bilok per satu atomnya tentu. Kemudian kita tentukan mana yang mengalami kenaikan biloks, mana yang mengalami penurunan biloks. Setelah itu kita setarakan jumlah atom Fe dan Cr karena Fe dan Cr berubah biloksnya. Fe udah sama jumlah atomnya. Untuk menyetarakan jumlah atom Cr kita tambahkan koefisien 2. Setelah ini kita hitung berapa kenaikan dan penurunan biloksnya. Fe dari 1 kali plus 2 biloksnya berubah menjadi 1 kali plus 3. Berarti naik satu skala. Sementara Cr berubah dari 2 kali plus 6 menjadi 2 kali plus 3. Jadi turun 6. Jadi yang naik 1 kita kalikan 6, yang turun 6 kita kalikan 1. Atau koefisien Fe2 plus dan Fe3 plus jadinya 6. Terus kita hitung muatan. Muatan di sebelah kiri berarti 6 kali plus 2 plus 12 ditambah 1 kali min 2. Jadi muatannya plus 10. Di kanan muatannya 6 kali plus 3 berarti plus 18 ditambah 2 kali plus 3. Total muatan di kanan plus 24. Nah ini kan yang kelebihan muatan yang di kanan ya. Supaya muatannya sama dengan yang di kiri atau sama-sama 10 kita tambahkan OH- aja. Nah ternyata OH- yang harus ditambahkannya 14 buah ya. Supaya muatannya jadi setara sama-sama 10 di kiri dan di kanan. Nah jangan lupa setarakan jumlah atom H-nya dengan cara menambahkan H2O di pihak yang kurang H tentu. Ini kan di kiri nggak ada H ya. Kita perlu menambahkan H2O sebanyak 7 supaya setara jumlah atom H-nya. Terakhir kita cek jumlah atom oksigen di kiri 7 ditambah 7, 14. Di kanan sudah 14. Jadi persamaan kita sudah setara. Nah sekarang ditanyanya gini, setiap 1 mol ion Cr2O7, saya tuliskan pakai warna lain. Setiap 1 mol ion ini nanti akan menghasilkan Fe3+ berapa mol. Nah koefisiennya 6 kali lipat nih, 1/6. Jadi kalau gitu setiap 1 mol Cr2O7 akan menghasilkan 6 mol ion Fe3+. Terakhir nomor 10, ini suasananya diberitahu suasana basa, ada persamaan seperti ini. Kita setarakan dulu, tuliskan dulu bilangan oksidasi setiap unsur yang ada di sini. Kemudian kita tentukan mana yang mengalami oksidasi dan reduksi. Ternyata Mn tereduksi, sulfur teroksidasi. Kemudian kita setarakan dulu jumlah Mn dan S-nya. Ternyata udah setara, kita hitung berapa kenaikan dan penurunan biloksnya. Di sini Mn biloksnya turun 5. Sulfur bilangan oksidasinya naik 2. Jadi yang naik 2 kita kalikan 5, yang turun 5 kita kalikan 2. Kemudian kita hitung muatannya. Muatan di sebelah kiri itu 2 kali min 1 ini ditambah 5 kali min 2. Jadi total min 12. Muatan di kanan 2 kali plus 2 ditambah 5 kali min 2. Jadi muatannya min 6. Supaya muatan sama, kita harus tambahkan OH- di mana nih? Karena suasananya basah, kita tambahkannya OH- ya. Nah, OH-nya berarti yang kurang negatif itu di sebelah kanan. Kalau kita tambahkan 6 OH- muatannya nanti jadi sama-sama min 12. Jangan lupa kita setarakan jumlah atom hidrogennya. Jadi ada 6 hidrogen kan di kanan. Jadi di kiri tambahkan 3H2O.
Kita cek jumlah atom oksigen untuk memastikan 8 ditambah 15 ditambah 3. 8 ditambah 15 berarti 23, ditambah 3 26. Jumlah oksigen di kanan 20 ditambah 6. Sama juga ya, setara. Nah, setiap 1 mol ion MnO4, saya pakai warna lain ya. MnO4-nya katanya 1 mol nanti akan menghasilkan air berapa mol. Nah, perbandingan koefisien air dan MnO4 itu adalah 3:2. Jadi kalau MnO4 1 mol, berarti nanti airnya 3/2 kali 1 mol atau 1,5 mol.